Jadi kalau di video sebelumnya kan kakak sudah membahas tentang past perfect tense. Nah, sama nih sama video yang sekarang. Cuma bedanya kalau di video sebelumnya membahas yang kalimat aktif, kalau video kali ini kita akan membahas yang tipe pasif nih guys. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang passive sentence dalam past perfect, kakak ingin tanya nih ke kalian. Bedanya kalimat aktif sama kalimat pasif itu apa? Ada yang tahu? Oke, jadi kalimat aktif adalah suatu kalimat yang mana subjek melakukan suatu pekerjaan. Contohnya nih ya, ada kalimat dalam bahasa Indonesianya, saya membuka pintu. Nah, saya sebagai subjek melakukan suatu pekerjaan yaitu membuka pintu. Bedanya sama kalimat pasif yaitu adalah suatu kalimat yang mana subjeknya ini dikenai suatu pekerjaan. Contohnya ya, pintunya sudah dibuka oleh saya. Jadi pintunya tadi sebagai subjek dikenai pekerjaan yaitu dibuka oleh saya. Itu ya. Jadi secara mudah dalam bahasa Indonesia, pasif ini bisa ditandai dengan awalan di atau awalan ter. Tapi ingat, di sini bukan suatu kata yang menunjukkan tempat. Itu ya. Contohnya awalan di, dibuka, dimakan, atau misalnya dimainkan. Nah itu ya, itu berarti pasif. Terus yang ter, contohnya awalan terbuka, termakan. Misalnya nih ya, ada kue yang udah beracun tuh ya. Terus gak sengaja tuh kita kemakan. Nah, kue itu termakan oleh dia misalnya. Nah, itu berarti termakan bisa menjadi kalimat pasif. Itu ya. Oke, sampai sini sudah paham perbedaan aktif dan pasif. Oke, kalau udah paham, kakak kasih lihat perbedaan di antara keduanya. Kalau kalimat aktif, kan ada subjek ditambah head, terus diikuti dengan verb 3 atau been, gitu ya. Jadi kalian bisa memilih antara verb 3 atau been. Tapi kalau dalam kalimat pasif, kalian harus menggunakan keduanya. Ada head, ada juga been. Dia disatukan. Itu guys. Tapi bedanya subjek di sini adalah direct object. Jadi suatu objek yang ada di kalimat aktif berubah menjadi subjek. Sementara subjek di kalimat aktif nanti akan berubah namanya menjadi agent. Kakak kasih contoh ya supaya lebih jelas. Contohnya dalam bahasa Inggris ada kalimat I had opened the door. Kalimat yang tadi aja ya supaya lebih mudah. I had opened the door. Nah, kalau dalam kalimat aktif ini kakak kasih kode A ya untuk menunjukkan bahwa dia adalah kalimat aktif. I had opened the door. Subjeknya yang mana guys? Apakah I? Apakah the door? Nah, gampang ya. Jawabannya adalah I. Benar. Jadi ini adalah subjek. Kakak kasih tanda S. Had opened, ini kan suatu rumus dalam past perfect ya. Yang mana kita membutuhkan kata had diikuti dengan verb 3. Oke, ini kakak tulis aja. Di sini had plus verb 3. Kemudian kata the door. Nah, ini termasuk apa guys? Dia memang tidak kakak tuliskan di sini supaya lebih menyingkat, supaya adik-adik lebih mudah untuk menghafal rumusnya. Jadi the door di sini adalah objeknya. Itu ya, dia kan benda ya yang disebutkan dalam kalimat itu. I had opened the door. Berarti saya sebagai subjek membuka pintu. Sekarang kita rubah jadi kalimat pasif ya. Kakak kasih tanda P. Nah, coba kita lihat di rumusnya tadi. Kan awalnya subjek ya.
Tapi ingat, kakak tadi bilangnya subjek dalam pasif adalah direct object. Jadi maksudnya adalah kita merubah objek yang ada dalam kalimat aktif menjadi subjeknya. Nah, berarti ini bukan diawali dengan kata I, melainkan dengan kata the door. Nah, sudah beres ya guys ya untuk kata the door. Setelah itu apa yang harus kita tambahkan? Kita lihat di rumus ini. Kita membutuhkan kata had been. Tuh ya, kita tulis aja. Had been. Oke, udah beres nih ya guys ya. Kemudian kita membutuhkan kata verb 3. Verbnya adalah opened. Ini sudah termasuk verb 3 ya guys ya. Berarti tinggal kita tulis aja opened. Nah, terus Kak, subjeknya ini kok dianggurin aja Kak? Oke, ini bisa kalau adik-adik pengen menuliskan, tetapi tidak harus ya. Itu disebut sebagai by agent. Yang tadi Kakak sampaikan di awal video tadi. Jadi, agentnya itu adalah subjek dalam kalimat aktif. Di sini yang melakukan suatu aktivitas membuka pintu kan saya, ya. Berarti agentnya adalah saya. Kita tulis by. Nah, tapi karena dia berada di kalimat terakhir, tidak bisa kita gunakan I. Kata I kita rubah menjadi objek. Nah, berarti merubah kata I, subjek, menjadi objek, berarti menjadi apa guys? Ada yang tahu? Me ya, udah bener nih, me. Nah, gini ya. Oke, jadi kalimatnya adalah the door, me ya, yang termasuk subjeknya tadi, had been. Oke, ini rumusnya, opened, verb 3-nya, by me. Nah, dari yang awalnya adalah kalimat I had opened the door, saya membuka pintunya, kemudian menjadi kalimat pasif, the door had been opened by me. Pintunya telah dibuka olehku. Oke guys, sampai sini sudah paham perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalau sudah paham, habis gini kakak bakalan kasih latihan soal tentang past perfect yang passive voice atau passive form, passive sentence, whatever you name it. Oke. Nah, ini kakak misalnya ada satu kalimat aktif ya. She had broken my laptop. Dia sudah merusakkan laptopku. Oke. Terus kalian misalnya pengen laporan nih ke orang tua kalian. Laptopnya udah dirusakin nih mah sama dia. Nah, berarti kalau kalian ingin merubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, sama ya aturannya kayak yang tadi. Berarti kita rubah objek dalam kalimat aktif menjadi subjeknya, gitu ya. Jadi kita tulis aja di sini. My laptop. Nah, setelah itu kita tuliskan apa guys tadi? Had been ya. Oke. Had been. Setelah kata had been, kita tambahkan verb 3. Benar banget. Berarti kata broken ini sudah tidak perlu dirubah ya. Berarti tulis aja broken. Nah, ini kalau kalian tulis gini aja udah cukup sebenarnya. Tapi kalau kalian ingin menambahkan agentnya kayak yang tadi, ini kan kalian bilang ke mama kalian ya, laptopku udah dirusakin sama dia, gitu kan? Oke, berarti kalian tulis by. Nah, kemudian kata she tadi kan dirubah menjadi objek ya. Berarti subjek she berubah menjadi objek. Perubahannya jadi apa guys? Ada yang tahu? Nah, got her ya. Ini kita tulis aja by her. My laptop had been broken by her. Oke guys, cukup sampai di sini saja pembahasan untuk past perfect tense yang passive voice.
Kakak rangkum dulu ya supaya lebih terang benderang nih ya. Oke, kita aktifnya ini kita singkatkan terlebih dahulu. Langsung aja kita fokus pada kalimat pasifnya. Dalam mengerjakan kalimat pasif, kita perlu merubah objek dalam kalimat aktif menjadi subjeknya. Kemudian diikuti dengan kata had, been, kemudian verb 3. Itu ya. Jika kalian ingin menambahkan pelakunya, kalian tulis by, kemudian subjeknya dirubah menjadi bentuk objek. Kalau she berubah menjadi her, he berarti berubah menjadi him, I menjadi me, begitupun seterusnya. Gitu ya. Untuk yang kalimat negatif, berarti kita hanya perlu menambahkan kata not setelah kata had. Bisa kalian singkat supaya lebih mudah mengingatnya menjadi hadn't. Gitu ya. Untuk kalimat interrogatif, kata had kalian rubah menjadi kalimat awal. Had diikuti dengan subjek, diikuti dengan been, verb 3. Oke, sampai sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and see you.